Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat semua. Masih bersama saya, Kuki Eko Susanto, dalam Matematika Senyum, matematika yang menyenangkan. Marilah kita awali kegiatan belajar dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Amin. Pada pertemuan yang kedua ini, melanjutkan kegiatan pada pertemuan yang pertama. Yang akan kita bahas kali ini adalah pangkat pecahan dan akar. Yang pertama kali akan kita bahas dalam pangkat pecahan dan akar, yang pertama menyebutkan contoh bilangan rasional dan irasional. Apa toh itu bilangan rasional dan irasional? Perhatikan pada contoh ini. 2x min 10 sama dengan 4. Hasilnya x sama dengan 7. Nah, ini termasuk bilangan bulat positif. Kenapa bilangan bulat positif? 2x min 10 sama dengan 4, maka dapat kita selesaikan dengan cara min 10 ini berpindah ruas menjadi 2x sama dengan 4 ditambah 10. Maka X sama dengan 4 tambah 10, 14. Duanya berpindah, perkalian menjadi pembagian. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7. Berikutnya, contoh yang kedua, 4x ditambah 12 sama dengan 4. Hasilnya X sama dengan min 2. Maka dapat dikatakan sebagai bilangan bulat negatif. Mengapa? Karena 4x ditambah 12 sama dengan 4. 12 ini kita pindah ruas sehingga menjadi 4x sama dengan 4 dikurangi 12. Dengan cara pindah ruas, tanda berubah. Sehingga x sama dengan 4 dikurangi 12, negatif 8. 4 di sini berpindah ruas karena ini perkalian menjadi pembagian. Sehingga min 8 dibagi 4 sama dengan min 2. Contoh yang ketiga, 6x ditambah 5 sama dengan 8. Hasilnya x sama dengan 1/2. Termasuk bilangan pecahan. Nah, dengan cara yang seperti yang di atas, maka hasil nilai dari 7 min 2 setengah yang dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q dengan pecahan P dan Q merupakan bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0, disebut bilangan rasional. Yang kedua, memahami pengertian bentuk akar. Contoh, nah, akar 2, akar 0,35, akar pangkat 3 dari 4, dan seterusnya. Nah, bentuk-bentuk seperti ini adalah bentuk akar. Adanya tanda akar belum tentu merupakan bilangan bentuk akar yang dimaksud. Misalnya, akar 100 sama dengan 10. Nah, ini dikatakan sebagai tidak bentuk akar. Karena akar 100 dapat diubah dalam bentuk yang lain, yaitu 10. Maka, akar 100 ini dikatakan bukan bentuk akar. Contoh lagi, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Mengapa? Karena akar pangkat 3 dari 8 dapat diubah. 8 ini diubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 3. Nah, 3/3 kan sama dengan 1, sehingga nilainya adalah 2. Sehingga akar pangkat 3 dari 8 dapat diubah dalam bentuk bilangan yang lain, yaitu 2. Sehingga bukan merupakan bentuk akar. Jadi dapat disimpulkan bahwa akar 100
akar pangkat 3 dari 8 termasuk bilangan rasional. Maka dapat disimpulkan akar P ialah sebagai akar pangkat 2 yang non-negatif dari P dengan P lebih besar atau sama dengan 0. Contoh, akar 36 sama dengan 6. Kenapa? Karena 36 ini bisa diubah menjadi 6 pangkat 2. Nah, akar itu sama dengan tadi pangkat 2. Sehingga pangkat 2 hasilnya betul sekali 1. Sehingga hasilnya adalah 6, bukan negatif 6. Yang ketiga, mengubah bilangan dengan pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Pengertian dari A pangkat setengah menjadi A pangkat setengah dikali A pangkat setengah. Sehingga A sesuai dengan sifat yang pada pertemuan yang pertama, kalau bilangan pokoknya ini sama, ya, dapat kita tinggal menjumlahkan. Iya, betul. Pangkatnya saja. Jadi setengah ditambah setengah sama dengan 1. Sehingga A pangkat 1 ya nilainya adalah A. Dengan demikian, arti dari A pangkat seper N menjadi A pangkat seper N dikali A pangkat seper N dikali A pangkat seper N sampai tak terhingga. Sehingga dapat ditentukan A pangkat N per N. Kenapa? 1 tambah 1 tambah 1 sampai tak terhingga. Sehingga N kali. Nah, maka dapat disimpulkan A pangkat N per N. N dibagi N sama dengan 1. Sehingga A pangkat 1 ya A. Sehingga A pangkat seper N sama dengan, kalau dituliskan dalam bentuk akar, menjadi akar pangkat N dari A. Berikutnya, A pangkat M per N sama dengan, nah kalau diubah menjadi bilangan bentuk pangkat, menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, akar pangkat N dari A pangkat M. Ini pengubahan bentuk dari bentuk pangkat pecahan, ya, M per N. Nah, bagaimana contohnya dalam bentuk bilangan? Nah, contoh, hitunglah 2 pangkat 3 per 2, ini pangkat pecahan, bila akar 2 sama dengan 1,414. Maka dapat ditentukan 2 pangkat 3 per 2 sama dengan, nah, dapat kita ubah 3 per 2 ini kan menjadi pangkat pecahan gabungan, sehingga menjadi 2 pangkat 1 ditambah setengah. Nah, 1 ditambah setengah kan 1 setengah atau 3 per 2, betul. Sehingga dapat ditentukan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Sehingga bentuk seperti ini kalau diubah, yang bentuk semula adalah 2 pangkat 3 per 2, dituliskan dalam bentuk akar menjadi 2 akar 2. Nah, akar itu pengubahan bentuk pangkat setengah. Jadi 2 akar 2, ya. Pangkat setengah kalau diubah menjadi bentuk akar. Sehingga nilainya adalah 2,828. Next. Yang keempat, menyederhanakan bentuk akar. Gunakanlah kalkulator untuk menghitung akar 2 dikali akar 8. Maka akan didapat hasilnya adalah 4. Kenapa? Karena 2 kali 8, ya 16. Sehingga akar 16 adalah 4, betul. Dapat disimpulkan bahwa akar A dikali akar B sama dengan, nah, yang di dalam akar ini tinggal mengalihkan sehingga jadi akar AB. Dan
akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Nah, ini bentuk penulisan yang lain. Misalnya, akar 20 sama dengan akar 4 kali 5. Kenapa? 20 ini bisa diubah bentuk di mana 4 kali 5. Kenapa kok harus 4 kali 5? Karena akar 4 itu bisa dihasilkan dalam bentuk bilangan rasional, yaitu 2. Nah, kenapa kok bukan 2 kali 10? Karena akar 2 tidak bisa diubah dalam bentuk bilangan rasional. Sehingga harus salah satu bilangannya adalah bisa diakarkan habis. Nah, contohnya akar 4 kali akar 5. Sehingga menjadi akar 4-nya adalah 2. Akar 5 ya akar 5. Next. Berikutnya, operasi aljabar pada bentuk akar. Yang pertama, menjumlahkan dan mengurangi bentuk akar. Contoh, 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, pada bentuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini, bentuk akarnya harus sama. Kalau tidak sama, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Apakah ada cara yang lain? Ada, yaitu harus diubah dulu, sehingga bentuk akarnya harus menjadi sama. Nah, kalau sudah sama seperti ini, tinggal kita menambahkan saja bilangan bulatnya, yaitu 2 ditambah 4. Akar 3-nya sama, akar 3. Sehingga menjadi 6 akar 3. Contoh yang kedua, 5 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Nah, bentuk akarnya juga sama, yaitu sama-sama akar 2. Sehingga menjadi 5 dikurangi 2. Akar 2-nya tinggal ikut cuang. Nah, sehingga menjadi 3 akar 2. Kemudian yang kedua, menentukan hasil kali bentuk akar. Nah, pada bentuk hasil kali bentuk akar ini, apakah harus sama bentuk akarnya? Tidak. Nah, contoh, akar 2 dalam kurung. Nah, dalam kurung ini pengertiannya adalah dikali. 3 ditambah akar 2. Sehingga menjadi, nah, akar 2 dikali 3 sama dengan 3 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Sehingga 3 akar 2, akar 4-nya adalah 2. Apakah bisa dijumlahkan? Tidak. Karena apa? Pada bentuk penjumlahan bentuk akar, harus akarnya sejenis. Contoh seperti di atas tadi. Nah, kalau tidak sejenis, tidak bisa ditambahkan. Contoh dalam bentuk kehidupan nyata. 1 bolpen ditambah 1 buku. Nah, hasilnya berapa? Bukan 2. Nah, itu salah. Yang benar tetap 1 bolpen ditambah 1 buku. Contoh yang kedua, akar 3 dikali akar 2 ditambah akar 3. Bagaimana mengalikannya? Sama dengan yang contoh A tadi, akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6, akar 3 dikali akar 3, akar 9. Nah, akar 6 tidak bisa diubah dalam bentuk yang lain, akar 9, 3. Nah, ini ya sudah hasil akhir, bentuk paling sederhana, tidak bisa ditambahkan lagi, karena akar 6 tidak bisa diubah bentuk yang lain. Yang ketiga, sifat operasi aljabar dalam bentuk akar. Pada bagian ini akan disajikan berbeda sifat. Yang A, sifat komutatif pada perkalian dan penjumlahan. Contoh, akar 2 ditambah akar 3 sama dengan akar 3 ditambah akar 2. Nah, ini namanya adalah sifat komutatif. Masih ingat saat pelajaran di SMP ya? Oke. Contoh lagi, akar 5 dikali akar 7. Nah, karena bentuk perkalian, boleh ini menjadi akar 35. Atau dengan sifat komutatif, menjadi akar 7 dikali akar 5. Berikutnya yang kedua, sifat asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Contoh, akar 2 ditambah akar 3 tambah akar 2. Nah, bisa dengan cara, nah ini dikelompokkan menjadi akar 2 ditambah akar 3
kali akar 5. Ini bukan kali, maaf. Ini harusnya ditambah. Nah, sehingga bentuknya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini contoh lagi. Akar 2 kali akar 5. Nah, ini dengan cara seperti ini. Karena dikali, berbeda dengan dijumlahkan. Sehingga bentuk perkalian boleh. Akar 2 kali akar 3 menjadi akar 6, baru dikalikan akar 5. Berikutnya, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contoh, akar 2 dikali akar 3 ditambah akar 5 ditambah akar 11 menjadi 2 kali 3. Maaf, 2 kali akar 3 ditambah 2 kali akar 5 ditambah 2 kali akar 11. Nah, demikian pada pertemuan kedua ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.